Masih dari Kompleks 9/11 Memorial and Museum di kota New York, kali ini Rifan dan saya atas nama kru VOA mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha pemirsa. Ya, akhirnya kita ketemu lagi dengan hari yang suci, Betul. Idul Adha. Lebaran Haji. Lebaran Haji. Iya. Nah, yang lagi ada di tanah suci juga semoga ibadahnya lancar dan haji yang makbul ya. Ya Rabbal Alamin. Kembali dengan selamat dan sehat, tidak kurang satu apapun. Amin. Ya. Nah, sekarang sedang dalam rangka Idul Adha juga kita punya kisah yang juga tidak kalah menyentuh ya. Karena ini juga masih berhubungan dengan paradigma agama Islam yang memang di Amerika yang masih kadang-kadang dianggap negatif. Ya, jadi banyak sekali kesalahpahaman terhadap Muslim dan juga Islam di Amerika Serikat ini. Tapi ini juga bukan eksklusif hanya terjadi di Amerika Serikat, melainkan di banyak tempat di seluruh dunia. Betul. Nah, dari sini, dari 9/11 Memorial di kota New York, kami ingin mengajak Anda untuk berkunjung ke sebuah kapel kecil. Ini letaknya di Pentagon, Rifan. Betul sekali. Nah, Pentagon ini seperti yang Anda ketahui juga merupakan salah satu situs yang ini ya, juga mengalami tragedi pada tanggal 11 September. Ya. Di dalam kapel peringatan peristiwa 11 September di Pentagon, berlangsung sholat yang dipimpin Imam Daud Akbere. Samiallahu liman hamidah. Ia adalah salah satu dari 5 imam muslim angkatan darat. Sejak bertugas di Pentagon, Imam Daud sering memimpin sholat zuhur dan asar yang umumnya diikuti para prajurit dan staf Pentagon. Allahu Akbar. It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers, which is a big thing. Letnan Kolonel Daud lahir dan besar di Ghana, Afrika Barat. My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this U.S. visa lottery. When you are growing up in Africa, not just Ghana, America is the land of prosperity. It's a place you go and do well. Namun setelah berbulan-bulan menjadi guru bagi siswa-siswa SMA yang bandel, ia rindu disiplin dan ketertiban. So the military was very easy for me to just be part of it. Karir militer telah mengantarkan Daud ke daerah-daerah konflik di Afghanistan dan Irak. Seringkali ia satu-satunya muslim dalam unitnya, sehingga harus bertindak sebagai jembatan kesenjangan budaya. And they see me in this uniform. They've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the U.S. Army. Then they see one. They are shocked, but then they are happy. Di rumah, Daud mendidik anak-anaknya nilai-nilai Islam dan pentingnya integritas. He tells us that we can get the good grades, but without the character, it means nothing. Di tengah meningkatnya sentimen terhadap Islam dan Muslim di Amerika, Daud mengajarkan keluarganya untuk tetap berbuat baik dan tidak curiga. Sebagai imam angkatan darat yang telah 2 dekade berbakti untuk Amerika, ia tidak ingin berburuk sangka terhadap mereka yang fobia Islam. Definitely, some of these things are based on ignorance, and I always see this as an opportunity to teach people. So I want to move on. I want to be able to define my story. I don't want my story to define me. Thank you for coming. Dari Arlington, Virginia, tim VOA. Anil, di belakang kita ini adalah markas pemadam kebakaran yang paling pertama merespon serangan yang terjadi pada tanggal 11 September lalu di World Trade Center. Ya, letaknya sangat berdekatan, bahkan hanya di seberangnya dari gedung World Trade Center atau kompleks World Trade Center. Tidak heran banyak di antara mereka yang gugur dalam bertugas dan juga di antaranya banyak sekali anggota kepolisian New York atau NYPD. Nah, berbicara tentang NYPD atau kepolisian dari New York Department ini, memang juga ada satu anggota polisi dari New York yang mendapatkan sorotan belakangan yang juga sebetulnya kisahnya ini bisa meluruskan paradigma atau kesalahpahaman masyarakat Amerika terhadap agama Islam yang memang semakin menguat setelah tragedi 11 September. Pada tahun 2006, Hamid Armani mewujudkan cita-citanya ingin mengabdi masyarakat, bergabung dengan kepolisian kota New York. Born and raised in Afghanistan, seen a lot of injustice. My goal and motivation was one day I will become a law enforcement officer and I'll do the right thing.
Juli lalu, Sersan Hamid menunjukkan keberanian dan rasa tanggung jawab tinggi mencoba menyelamatkan ratusan jiwa di lokasi wisata Times Square. Pada pukul 11.30 malam, seorang pria melempar sebuah alat yang diduga bom ke dalam mobil patroli Sersan Armani dan mitranya, Peter Cebulski. I look at Cebulski and I look at that device that was thrown inside the car. The light started flashing, make noise. Cebulski goes, "Boss, this is a bomb." I looked around. The very first thing I saw, there was a family passing by and 2 little kids right in front of my van. I was like, I can't do it. I cannot leave this device right here. Look to my left, there were thousands of people. Sersan Armani mengemudikan mobil beberapa blok ke daerah sepi, melempar benda itu ke jalan, dan menelepon tim penjinak bom. The actions of Sergeant Armani and his partner were absolutely incredible and selfless. They took what they believed to be an actual bomb, placing themselves in harm's way in order to prevent the loss of life, mass loss of life in Times Square. Polisi menahan tersangka pelaku dan bom ternyata tidak bekerja. Namun tidak setiap hari ada kejadian yang menguji dedikasi abdi masyarakat dan tidak semua abdi masyarakat menunjukkan dedikasi seperti Sersan Armani dan Cebulski. Dari kota New York, tim VOA. Ya pemirsa, di belakang kami ini adalah sebuah relief yang terbuat dari perunggu. Ini merupakan sebuah peringatan dari mereka yang telah gugur ya. Dari pemadam kebakaran maupun dari kepolisian kota New York. Ada sekitar 343 orang yang gugur saat itu. Nanti kita akan kembali lagi, masih tetap di dunia kita dengan cerita-cerita lainnya. Untuk itu, jangan kemana-mana.